Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasimaha. Sebagaimana telah dijelaskan dari beberapa bait yang lalu, dari bahasan pokoknya adalah tentang mu'rab dan mabni. Kemudian dari ciri-ciri i'rabnya ada i'rab asliyah dan i'rab niyabah. I'rab asliyahnya sudah dijelaskan. Sekarang ini masih membahas terkait dengan i'rab niyabah. Ya, i'rab niyabah itu adalah i'rab yang digantikan dengan huruf. Bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan ya. Nah, tambah lagi di sini yang terdapat pada bait ini adalah yaitu tentang kalimat yang di ciri i'rabnya itu dengan dengan huruf yang terdapat pada jamak muannats salim. Ya. Apa yang disebut dengan jamak? Jamak itu artinya banyak. Nah, jamak artinya banyak. Kalau kalimat yang menunjukkan dua disebut dua. Kalimat yang menunjukkan dua disebut isim tasniyah. Kalimat yang menunjukkan satu atau tunggal mufrad. Ya, mufrad itu adalah ma laisa musannan. Coba lihat catatannya. Ma laisa musannan wala ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Itu disebut dengan kalimat mufrad, kalimat yang bukan menunjukkan dua dan juga bukan kalimat yang menunjukkan jamak, wala mulhaqan bihima, dan juga kalimat yang bukan dimulhaq. Kemudian kalimat yang menunjukkan dua, definisinya isim tasniyah dibuka. Apa isim tasniyah ininya? Coba dilihat catatannya. Isim tasniyah ma dalla ala apa? Lihat-lihat, baca-baca, dipahami ininya. Ma dalla ala isnaini, yaitu kalimat yang menunjukkan dua. Kalau dalam menyebut nama orang, alwi, misalkan alwi itu menunjukkan mufrad, artinya satu alwi. Kalau alwi dua alwi dua artinya isim tasniyahnya tinggal menambahkan alif atau nun atau ya atau nun. Alwiyani atau alwiyaini. Nah, itu kalimat yang menunjukkan dua. Dalam keadaan rofa, nasab atau jar, dalam keadaan rofanya ya, alwiyani. Dalam keadaan nasab dan jernya, dalam keadaan jernya alwiyai. Tuh. Ya, namanya isim tasniyah, isim yang menunjukkan dua. Nah, sekarang isim yang menunjukkan jamak. Nah, sini jamaknya adalah jamak muannats salim. Kalau jamak muzakkar salim kemarin sudah dibahas, yaitu dalam keadaan rofanya, ciri rofanya adalah waw dan nun. Kemudian dalam keadaan nasab dan jernya adalah ya dan nun. Sekarang
adalah jamak muannats salim. Kalimat yang jamak yang menunjukkan perempuan. Ya. Misalkan apa namanya? Hindun, Hindatu gitu ya, Hindat. Nah, kita masuk dalam bahasan ini. Jamak muannats salim itu cirinya diantaranya adalah ditambahkan ta dan alif. Ya, tulis. Ciri jamak muannats salim adalah kalimat bentuk kata atau lafadznya itu ditambahkan alif dan ta dan alif. Dalam definisinya begini. Jamak muannats salim jamak muannats salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, tulis. Ya, coba dibaca sama-sama. Ditunda dulu nulisnya. Ditunda dulu. Definisi jamak muannats salim atau pengertian jamak muannats salim adalah majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Sudah nulisnya? Sudah belum? Ya, cepat nulisnya. Ya. Artinya ya, majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yaitu kalimat isim. Yaitu kalimat isim, jumi'a yang dijamakkan, bi alifin dengan alif, wa ta'in dan ta, mazidataini
yang menjadi menjadi tambahan buat keduanya. Ulangi, yaitu kalimat isim yang dijamakkan bi alifin dengan alif, watain dan ta, mazidataini dalam keadaan menjadi tambahan keduanya. Contoh seperti ini, asal katanya muslimatun menjadi muslimatun. Nah, yang menjadi contohnya ini, yang menjadi contohnya adalah lafadz muslimatun. Ini adalah jamak muannats salim yang cirinya apa? Terus alif, ya. Muslimatun ini adalah jamak muannats salim yang ciri jamak muannats salimnya adalah alif dan ta, sesuai dengan pengertiannya atau ta'rifnya, yaitu majmu'i bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak muannats salim adalah kalimat isim yang dijamakkan dengan menggunakan alif, ya, dengan cirinya adalah dengan alif, wa ta'in dan ta, mazidataini keduanya menjadi tambahan, ya. Yang asal katanya jadi alif dan ta ini bukan asal kata pokoknya, bukan huruf pokoknya, ya. Alif dan ta ini adalah bukan huruf yang pokok. Huruf pokoknya adalah lafadz seperti lafadz muslimatun. Ini adalah, kalau ini masih dalam bentuk mufrad, ya. Muslimatun itu kalimat yang masih dalam keadaan mufrad, yang artinya yang menunjukkan satu muslimatun, seorang muslimah, ya, muslim perempuan. Kalau muslim laki-laki muslim, ya. Muslimatun seorang muslim perempuan. Kalau muslimatun artinya muslimatun artinya muslim perempuan banyak itu. Jadi untuk merubah satu kalimat itu dari mufrad menjadi jamak, ya, dari mufrad menjadi jamak, ya, menjadi jamaknya jamak muannats salim, maka harus ditambahkan alif dan ta. Paham, ya? Itu namanya jamak muannats salim. Kemudian yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'a. Jamak muannats salim itu yang sudah dicirikan atau ditambahkan alif dan ta, yuksaru fil jari, dikasrohkan dalam keadaan jernya, ya, dikasrohkan dalam keadaan jernya seperti lafadz ja'ani hindat. Nah, ja'ani hindatu wa ra'aitu hindatin wa marartu bi hindatin. Nah, ini contoh dari 3 i'rab ja'ani. Contoh yang lainnya ja'ani hindatun, ja'ani hindatun. Kemudian ra'aitu apa tadi? Ra'aitu hindatin.
Ra'aitu hindatin. Wa marartu bihindatin. Ya. Ini contoh lafaz yang dimaksud dengan yuksar fil jari wa fil nasbi ma'a. Kalau dalam i'rab berapanya? Ja'ani hindatun. Ya. Ini sudah tidak masalah. Hindatun itu menjadi fa'il. Fa'il hukumnya rafa. Alamat rafanya adalah domah. Kemudian yang kedua ini adalah jamak muannats salim yang i'rabnya dalam keadaan nasab. Ya. Ini hindatin ini adalah jamak muannats salim yang asalnya adalah mufradnya apa? Hindatin atau hindatun mufradnya apa? Hindun artinya satu hindun. Kalau hindatun banyak hindun. Nah, ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofanya dia kiri rofanya adalah doma. Dalam keadaan nasabnya dia harus dalam keadaan jer. Ya, jer itu adalah kasroh. Ra'aitu hindatin. Ini nasab dari mana? Ya. Lafaz dihindatin bisa nasab dari mana hukumnya? Ada yang tahu? Ra'aitu hindatin. Hindatin ini dalam keadaan nasab, tapi dikasrohkan karena dia jamak muannats salim. Nah, hindatin dalam keadaan nasab karena ini menjadi maf'ul dari lafaz ra'aitu. Ya, makanya harus tahu i'rabannya. Ya. Ra'aitu atau ini ja'ani. Hindatu ja'ani ja'a fil madi mabni ala fathatin la mahallan min i'rab. Ni nun harfu iqayatin. Ya. Ya mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun awal. Kemudian hindatun artinya apa namanya? Dia sebagai fa'il. Fa'ilun min ja'a wa alamatu rafi'i dhamatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu ra'ai. Ini kalimat terbuat dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaitu lafaz ra'ai, belum. Tu udah beda lagi, ya. Ra'aitu ini adalah dua kalimat, satu ra'ai, kedua tu. Ya, dua kalimat. Ra'ai adalah kalimat fi'il madi, tu sebagai fa'ilnya. Ya, jadi dua kalimat fi'il dan fa'il. Aku melihat. Ya, aku melihat berarti sudah terkumpul antara fi'il dan fa'il. Ya, fi'ilnya apa? Fi'il artinya apa? Fi'il artinya bekerja atau mengerjakan. Ra'aitu aku melihat. Mana yang disebut fi'ilnya? Ra'ai yang artinya melihat. Tu yang artinya aku sebagai apa? Fa'il. Kenapa disebut fa'il? Pelaku. Kemudian sasarannya apa yang dilihat? Hindun, banyak hindun, ya, yang dilihat. Nah, sasarannya itu disebut dengan objek atau maf'ul. Maka maf'ulnya ini hukum jamak muannats salim harus dalam keadaan kasroh.
Yang seharusnya maf'ul itu hukumnya adalah nasab, tapi dia dalam keadaan kasroh. Alasannya ini karena sebagai jamak muannas salim. Begitu juga wa marartu ini marah wa-nya enggak usah dihitung, enggak usah dibicarakan lagi. Marartu ini adalah sama dengan ra'aitu, dua kalimat. Satu kalimat fi'il, yang kedua adalah kalimat fa'il. Fi'ilnya lafaz maror, fa'ilnya lafaz tu. Maror artinya melewat. Ya. Maror artinya melewat. Itu disebut fi'il. Ya. Kenapa disebut fi'il? Karena yang karena dia telah melakukan apa? Melewati. Kemudian tu aku. Nah, ini sebagai fa'il. Apa itu fa'il tadi? Coba, apa fa'il? Hah? Fa'il artinya? Fa'il. Enggak tahu. Canda aja. Fa'il apa? Pelaku. Perhatikan makanya ya. Kalau yang suatu tengok ditanya kenapa? Fa'il artinya pelaku. Jadi sudah terkumpul antara fi'il dan fa'il, antara pekerjaan dan yang mengerjakan. Tinggal apanya? Objeknya. Ya, tinggal objeknya atau maf'ulnya. Maf'ulnya ini terbuat dari apa namanya? Jumlah jar majrur, ya. Jumlah jar majrur. Ini marartu bihindatin. Aku melewati dengan banyak hindun. Kalau ini mah wajar, ya. Kalau ini mah wajar, tidak masalah sebetulnya. Tidak ada yang seperti menyimpang dari keharusan bihindatin, karena ba-nya ini yang disebut dengan harfu jar. Ba ini adalah yang disebut dengan huruf jar yang menjairkan atau memerintahkan kasroh kepada kalimat isim. Maka hindatin ini dalam keadaan kasroh maka wajar, ya. Wajar dia dalam keadaan kasroh. Memang sebelumnya ada huruf ba yang disebut dengan harfu jar, huruf yang menjairkan, yang menjarkan atau memerintahkan kasroh kepada kalimat isim. Bihindatin. Itu ya. Ini adalah sekitar jamak muannas salim. Begitu juga dalam apa namanya? Lafaz ulatu, ya. Lafaz ulatu itu sebetulnya lafaz itu adalah lafaz yang dimulhaqkan dengan jamak muannas salim. Lafaz ulatu, ya, ada di situ, lihat lafaznya ulatu. Ulatu itu adalah lafaz yang dimulhaqkan, bukan jamak muannas salim, tapi lafaz yang dimulhaqkan, lafaz yang diakurkan dengan jamak muannas salim. Di situ ada alif dan lafaz ulatu itu ada alif dan lafaz yang diakurkan dengan jamak muannas salim, tapi berada pada berlakunya seperti jamak muannas salim, ya. Kenapa dimulhaqkan disebut mulhaq jamak muannas salim? Di annaha la mufradalaha, ya. Karena lafaz ulatu itu tidak ada mufradnya, maka disebut dengan mulhaq jamak muannas salim. Ya, bisa. Pertama baca. Bismillahirrahmanirrahim.